Acara selanjutnya, Taujihat wal Irsyadat Ustadz Muhammad Rifki Al-Farabi LC. Kepada beliau, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang tiang hormati dan tiang muliakan Tuan Guru Haji Mahalli Fikri, Muassis Ma'had Al-Kamal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Narmada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesehatan yang afiat, memberikan kepada beliau afiah sehingga bisa terus dapat membimbing kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Ustadz Al-Qia beserta para pembina Pondok Pesantren Al-Kamal, Asatidz wal Ustadzat, Tullab wa Talibat Ma'had Al-Kamal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Alhamdulillah, pada siang menuju sore hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Apalagi siang menjelang sore ini dibersamai oleh hujan. Mudah-mudahan ini tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiang pada kesempatan kali ini ditemani oleh adik tiang Zahwa Nadira Zainul Majdi yang insya Allah besok akan pulang ke Jakarta, pulang duluan. Dan juga bersama sahabat tiang Najmi, ada Husain, ada Abrar. Alhamdulillah kesemuanya membersamai kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga menambah keberkahan di majlis, di tempat yang insya Allah memang sudah penuh dengan keberkahan ini. Tullab wa Talibat Ma'had Al-Kamal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa Pondok Pesantren Al-Kamal ini memiliki moto, yaitu Bumi Serambi Madinah. Bumi Serambi Madinah, Masya Allah. Dan siapa orang yang paling mulia di bumi Serambi Madinah maupun di alam semesta ini, tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu bulan kelahiran beliau, bulan Rabiul Awal. Sekarang kita masuk di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kalau tidak salah tanggal 20 sekarang, 20 Rabiul Akhir. Hampir berlalu satu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tulab dan talibat kemarin melalui satu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah dapat apa? Apa yang berkesan bagi para tulab dan talibat? Apakah para tulab dan talibat lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemarin di Pondok Al-Kamal melakukan kegiatan maulid, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tiang berpesan kepada tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal,
jangan berlalu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada kesan yang tertanam di hati kita tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal ada satu hal yang membuat kita semakin cinta kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat di bulan Maulid. Kalau tadi moto Ma'had yang berkah ini adalah cita-citanya ingin mengambil nilai-nilai kota yang mulia, kota Madinatul Munawwarah, maka para tulab dan tholibat yang menuntut ilmu di Ma'had ini harus kenal siapa sahibul wilayahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tulab dan tholibat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sempurna baik fisik maupun akhlak beliau. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tidak pernah melihat orang yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ataupun sesudah beliau. Jadi nggak ada makhluk di alam semesta ini yang menyerupai keindahan fisik maupun keindahan akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana wahai istri Rasulullah sifat dan perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh para sahabat, maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran, bahwa perangai maupun akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi beliau bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Ada satu kisah menarik yang ingin tiang sampaikan kepada tulab dan tholibat Ma'had Al-Kamal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Ada yang tahu ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Madinah hingga singgah di satu gua. Tahu nggak ceritanya? Yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengelabui para kafir Quraisy, beliau berdua singgah di satu gua. Ada yang tahu nggak kisahnya? Yang tahu kisahnya angkat tangan. Para tulab dan tholibat. Yang tahu tiang kasih hadiah. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu angkat tangannya. Ada yang tahu kisahnya? Kisah kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang digigit ular ketika itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuannya beliau. Ada yang tahu nggak kisahnya? Oh, jangan, harus tulab dan tholibat. Oh, itu tholibat. Ada yang tahu kisahnya? Tahu kisahnya? Coba ceritakan di gua apa itu? Nama guanya apa? Gua tempat meneduhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristirahatnya Rasulullah ketika hijrah. Apa nama guanya? Tempat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar beristirahat ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama guanya Gua Sur. Gua Sur, beri tepuk tangan dulu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik,
para tulab dan talibat, ketika ingin hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau beristirahat seraya sembari untuk mengelabui para kafir Quraisy dari kejaran mereka. Nama tempat singgah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar adalah Gua Thur. Pada saat Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar istirahat di tempat tersebut, maka Rasulullah SAW membaringkan kepala beliau yang mulia di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Tiduran Rasulullah SAW di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena kelelahan, pada saat itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Jadi di tengah perjalanan beliau berdua kelelahan. Maka Rasulullah SAW tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Sebelum masuk ke gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, biar saya yang masuk duluan, membersihkan tempat sekaligus memastikan bahwa tidak ada binatang ataupun hewan yang berbahaya." Masuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke dalam gua tersebut. Beliau masuk, beliau rapihkan, membersihkan tempat yang akan dimasuki oleh Rasulullah SAW, sembari menutup lubang-lubang yang ada di gua tersebut. Ditutup satu-satu oleh Sayyidina Abu Bakar. Agar apa? Agar tidak ada hewan yang berbahaya keluar ketika Rasulullah SAW masuk ke gua. Maka setelah beliau merasa sudah aman, sudah bersih, beliau mempersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk. Masuk Rasulullah dan beristirahat di pangkuannya, di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW tertidur istirahat di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka ternyata ada satu lubang yang lupa ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Lubang tersebut ternyata rumahnya ular yang berbisa. Maka ketika Rasulullah SAW sedang tertidur, keluarlah ularnya. Keluar ularnya karena posisi lubangnya itu ada di jempol kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menutup lubang tersebut dengan jari kakinya. Ketika ditutup oleh jarinya Sayyidina Abu Bakar, dipatuklah oleh ular. Karena ular merasa rumahnya tiba-tiba tertutup, tidak ada udara, maka dipatuklah kakinya Sayyidina Abu Bakar berkali-kali. Hingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW tidak ingin bergerak sedikit pun. Sayyidina Abu Bakar nggak mau bergerak sedikit pun, tidak ingin membangunkan Rasulullah SAW yang sedang tertidur. Akan tetapi karena sudah terlalu sakit dipatuk oleh ular, maka dengan tanpa disadari oleh Sayyidina Abu Bakar, air matanya menetes karena menahan rasa sakit akibat bisa ular. Menetes air mata beliau mengenai pipi yang mulia, pipi Rasulullah SAW. Maka karena tetesan air matanya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW terbangun. Ada satu hal yang unik, tulab wa talibat. Kenapa ular tersebut menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar? Bukankah Rasulullah SAW itu adalah Sayyidil Akwan? Bukankah Rasulullah SAW adalah pemimpin para makhluk di alam semesta ini? Bukankah semua makhluk ciptaan Allah, entah itu manusia maupun hewan maupun malaikat, tahu kenabiannya Rasulullah SAW? Apakah ular yang mematuk
kakinya Sayyidina Abu Bakar itu tidak suka dengan hijrahnya Rasulullah. Ternyata para ulama menjelaskan bahwa bukannya ular tersebut tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi alasan ular tersebut mematuk kakinya Sayyidina Abu Bakar karena ular itu merasa ditutupi, ingin melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ular tersebut ingin melihat wajah yang mulia, wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi terhalang oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar. Jadi marah dia. Saya ingin melihat Sayyidul Aqwan, pemimpin para nabi, Sayyidul Rasul, akan tetapi kok dihalangi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar. Maka dipatuk agar dapat melihat wajah yang mulia, wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan itu alasan kenapa pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar hijrah dan istirahat di gua tersebut, ada ular yang mematuk. Nah, itu alasannya, karena semata-mata ingin melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah terbangun kan, akhirnya cukup dengan sedikit ludah yang mulianya beliau diusap di kakinya Sayyidina Abu Bakar, langsung sembuh. Jadi itu dia para tulab wa talibat, sedikit dari kisah hijrah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta penjelasan para ulama mengapa ketika Rasulullah istirahat ada ular yang mematuk kakinya Sayyidina Abu Bakar. Para tulab wa talibat Mahat Al-Kamal, para ulama menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahaya bagi alam semesta ini. Kalau Sayyid Ali bilang, kamulat mahasinuhu falahul ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yuhsafi wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah sempurna cahayanya, tulab wa talibat, sudah sempurna cahaya beliau hingga apa? Kalau diibaratkan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nutupin bulan, maka bulan itu akan gerhana selama-lamanya. Saking bercahayanya cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlalu zaman, berlalu masa, akan tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Para tulab wa talibat, kemarin bulan Rabiul Awal, ada yang tahu nggak tanggal kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Rabiul Awal? Tanggal berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Berapa? Angkat tangan yang tahu. Pada tahu semua. Talib, ada yang tahu nggak tanggal lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba berdiri dulu. Tepuk tangan untuk Talib. Siapa namanya? Ada mic lagi nggak? Kasih coba mic-nya kepada Talib Al-Kamal nih. Cek. Siapa namanya? Azi Al-Dafi, Kelas berapa? kelas 9. 9 tuh kelas 3 SMP berarti, Tsanawiyah. 3 Tsanawiyah. Ya, Tanggal berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? tanggal 12 bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah, tahun fil, sanatul fil. Tepuk tangan untuk Talib Al-Kamal.
Jadi bulan yang mulia karena pada bulan tersebut dilahirkan manusia yang termulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tulab wa talibat, kita sering dengar sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari menjelang kelahiran beliau hingga lahir beliau, masa kecilnya beliau. Tahu nggak masa kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tulab wa talibat. Di sini tulab wa talibat ketika kecil, SD umur 6, 7, 8 tahun, itu mainnya main apa? Apa yang sering dimainin ketika waktu kecil? Kelereng. Selain kelereng ada lagi nggak? Karet, main karet. Apa? Bandu. Kalau tulab biasanya main apa? Hah? Main bola. Selain main bola main apa? Apa? Gangsing. Tahu nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil mainnya apa? Panah? Bukan. Belum bisa memanah Rasulullah waktu kecil. Tahu nggak beliau maininnya apa? Ketika teman sejawat beliau main, ya itu tadi kelereng, main pasir, main tanah. Dulu keistimewaannya Rasulullah, ketika beliau kecil, beliau ngegeser awan pakai telunjuk beliau, geser awan kanan. Beda kan sama tulab wa talibat mainannya waktu kecil. Jadi keistimewaannya Rasulullah, bentuk dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah waktu kecil, beliau maininnya awan, digeser awan kanan kiri. Kalau lagi paceklik di Madinah, kakek beliau, paman beliau nggak repot-repot untuk menurunkan hujan ketika Rasulullah SAW masih bayi maupun balita, tinggal ditengadahkan wajahnya Rasulullah ke langit, hujan langsung. Bentuk keistimewaannya Rasulullah SAW. Jadi Abdul Muthalib dulu ketika waktu Rasulullah kecil, Rasulullah balita, Rasulullah anak-anak, para warga Mekah pada saat itu tahu bahwa anak ini istimewa. Jadi datang ke keluarganya Rasulullah, ke paman beliau, ke kakek beliau, minta agar ya dengan anak ini diturunkan hujan. Maka ya nggak sulit-sulit, tinggal diangkat badannya Rasulullah yang kecil, waktu masih kecil, ditengadahkan ke langit, seketika itu turun hujan. Bentuk dari keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sudah istimewa menjelang beliau lahir, hingga beliau lahir, masa kecilnya beliau, hingga diangkatnya beliau menjadi Rasul, bahkan ketika Isra wal Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau naik ke langit ketujuh bertemu Allah, menerima perintah salat 5 waktu, turun lagi hingga sampai di Mekah, diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kejadian Isra wal Mi'rajnya beliau. Nggak ada yang percaya. Ya mungkin kita semua di sini nggak akan percaya. Coba foto libat, tiba-tiba temannya bilang, saya habis naik ke langit ketujuh dalam semalam, turun lagi Mekah, Masjidil Aqsa naik, balik lagi, cerita pagi-pagi kayak gitu, dianggap gila nggak? Hah? Tiba-tiba temannya cerita naik ke langit ketujuh. Itulah kehebatannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun. Nah, ketika sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra wal Mi'rajnya beliau, para kafir Quraisy nggak ada yang percaya satupun para tulab wa talibat, hingga mereka semua minta bukti kepada Rasulullah, kalau kamu betul dari Mekah menuju Aqsa, coba ceritakan, ada satu kabilah, ada satu rombongan yang pulang dari Aqsa ke Mekah. Kalau kamu melihat, pasti kamu tahu kapan mereka sampai di Mekah. Ditanya oleh kafir Quraisy. Rasulullah ketika ditanya tersebut, beliau menjawab, iya betul, saya melihat ada satu rombongan yang pulang dari arah Masjidil Aqsa menuju Mekah. Betul saya melihat. Kapan mereka sampai? Ditanya oleh kafir Quraisy. Kalau kamu betul terbang dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kamu pasti melihat orang kabilah yang akan pulang ini, dan kamu tahu kapan mereka akan sampai ke Mekah lagi. Betul, saya tahu. Mereka akan sampai 3 hari lagi, kata Rasulullah. 3 hari lagi mereka, kabilah tersebut akan sampai ke Mekah. Maka ditungguin oleh para kafir Quraisy. Ini Muhammad, kalau memang betul dia terbang dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kisah yang dia ceritakan itu betul, berarti dalam 3 hari kabilah yang akan sampai ke Mekah berarti betul akan datang. Maka ditunggu 1 hari belum datang, hari kedua belum datang, hari ketiga berkumpul masyarakat kafir Quraisy Mekah di perbatasan Mekah untuk membuktikan ceritanya Rasulullah SAW. Maka pagi belum datang, siang belum datang, sore menuju matahari terbenam belum datang juga kabilah yang dilihat oleh Rasulullah SAW ini. Maka kalau mereka tidak datang sebelum matahari terbit, kalau mereka tidak datang sebelum matahari terbenam, berarti Rasulullah SAW kadzab, pembohong. Kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah terkait Isra wal Mi'raj itu bohong. Matahari sudah ingin terbenam, akan tetapi kabilah tersebut belum datang. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau, mengangkat tangan mulia beliau. Diangkat kedua tangannya memohon kepada Allah untuk tahan mataharinya agar tidak terbenam. Coba tulab wa talibat bayangkan, mukjizatnya Rasulullah, beliau tahan minta Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terbenamkan matahari pada hari itu. Disuruh tunggu matahari terbenam sampai kabilah itu sampai baru boleh terbenam. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk menahan matahari terbenam hingga datangnya kabilah yang beliau lihat dalam perjalanan dari Aqsa ke Mekah. Ditunggu hingga sampailah kabilah tersebut, baru mataharinya terbenam. Sallallahu alaihi wasallam. Bukti dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain membelah bulan, yaitu menahan matahari agar tidak terbenam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sempurna cahaya beliau bagi alam semesta, dan baik fisik maupun akhlak sudah sempurna pula apa yang beliau telah lakukan kepada kita. Jasa beliau sudah besar untuk kita. Bahkan para ulama menyebutkan, para tulab wa talibat, wala tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Kalau kita tidak akan bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW walaupun dari Lombok ke Madinah bukan lagi berjalan dengan kaki kita.
bukan lagi berjalan dengan tangan kita. Jalan dengan tangan gimana itu, Gus? Bukan lagi berjalan dengan kaki, bukan lagi berjalan dengan tangan. Alal aini sairi, bahkan dengan kedua bola mata kita untuk berjalan ke Madinah, itu belum bisa membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tulab wa talibat, jadi itu yang harus kalian tanamkan di hati masing-masing individu, diri kalian masing-masing, bahwa salah satu tujuan utama kalian dalam thalabul ilm di Ma'had Al-Kamal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah adalah mendapat mahabbah dari Allah dan mendapat mahabbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus ditanamkan di hati-hati tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal. Jadi salah satu tujuan talabul ilm di sini adalah untuk membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita. Kalau misalkan para tulab dan talibat belajar di sini tanpa tujuan, maka nanti akan keluar ya udah tidak dapat apa-apa. Asal lewat aja di Al-Kamal. Tidak ada yang membekas. Akan tetapi kalau misalkan para tulab wa talibat memiliki niat yang mulia, niat yang baik, maka ketika lulus dari Al-Kamal akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata para ulama, idza hasunatul niyyah hasunatul ata minallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya baik, niatnya betul, apalagi dalam thalabul ilm seperti para tulab wa talibat sekarang ini, maka anugerah Allah yang besar akan kita rasakan. Para tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal, tadi disampaikan oleh adik tiang tentang apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa-apa yang akan dihadapi ketika belajar nanti setelah dari sini. Kalau boleh bercerita, adik tiang ini Zahwa belajar setelah lulus aliyah. Zahwa S1-nya di mana, Kak? Di Singapura S1-nya. Setelah di Singapura, di Melbourne, Australia. S2-nya di Belanda, sekarang lagi S3. Minta doa katanya, mudah-mudahan pendidikannya dilancarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang berharap kepada tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal harus belajar setinggi-tingginya, apapun bidang yang para tulab wa talibat inginkan. Coba angkat tangan para tulab wa talibat yang ingin jadi dokter, ada nggak di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Yang jadi banyak talibat yang ingin jadi dokter. Mudah-mudahan cita-cita kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para talib cita-citanya ingin jadi apa? Gubernur ya? Para talib ada yang bercita-cita jadi gubernur gak? Gubernur NTB. Kalau gubernur NTB cita-citanya Ustadz. Ada yang ingin jadi apa? Pilot ada nggak yang ingin jadi pilot? Angkat tangan, ada yang ingin jadi pilot gak? Tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal harus tinggi cita-citanya. Ada yang ingin jadi pilot nggak? 1, angkat tangan. Apa lagi? Cita-citanya apa lagi? Para tulab. Para tulab cita-citanya apa? Hah?
Apa? Gubernur. Guru, Masya Allah. Tepuk tangan yang ingin jadi guru. Yang ingin jadi arsitek, ada nggak? Ingin jadi arsitek, Masya Allah, tabarakallah. Yang ingin jadi pembalap, ada nggak yang ingin jadi pembalap? Yang ingin jadi polisi ada nggak? Polwan, oh ada satu perempuan. Para talibat ada beberapa yang ingin jadi polisi. Para tulab ada yang ingin jadi polisi nggak? Nggak ada. Apapun cita-cita para tulab wa talibat, selama dalam hal yang baik, hal yang memberikan manfaat, pasti insya Allah dengan niat yang baik akan membuahkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus gantungkan cita-cita setinggi-tingginya para tulab wa talibat. Jadi punya set ketika keluar dari khirij, dari Al-Kamal, harus sudah punya cita-cita pada tiap individu masing-masing. Para tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, itu tadi sedikit dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari masa kecilnya beliau, bagaimana mainnya beliau ketika kecil, hingga pada masa hijrahnya beliau, bahkan pada saat beliau Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dari kisah yang Tiang sampaikan sedikit tadi membuahkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hati para tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal. Coba tadi sebutkan, tadi kan udah disebutin gua yang disinggahi. Sekarang Tiang mau tanya lagi, kalau memang benar memperhatikan, gua apa tadi yang disebut sama kakaknya? Gua Surga. Terus bagian yang paling utama, yang paling harus diperhatikan oleh para tulab wa talibat tadi, niat tadi. Jadi para tulab wa talibat harus paham, harus ingat setiap hari. Ingatkan di diri kalian masing-masing setiap hari. Tanamkan sebanyak-banyaknya niat yang baik pada saat ingin menuntut ilmu. Sebanyak-banyaknya. Contoh, ketika ingin menuntut ilmu, pasang niat agar berbakti kepada orang tua. Bisa dibarengin niatnya, diperbanyak niatnya. Berbakti kepada orang tua. Semuanya pada mondok di sini kan? Para tulab wa talibat nggak pulang pergi rumah setiap hari. Paling lama ada yang berapa lama belum ketemu sama orang tuanya? Ada yang 3 bulan? Oh, setiap pekan dijenguk. Pantas pada betah. Setiap pekan dijenguk oleh orang tuanya masing-masing ya. Apalagi setiap pekan dijenguk. Harus betah, harus rajin, harus giat belajar di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya, khususan kepada tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, dalam menuntut ilmu mendapat keberkahan ilmu, keberkahan akhlak, keberkahan adab, sejalan dengan adab dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah kepada muassis Pondok Pesantren Al-Kamal Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Tuan Guru Haji Mahalli Fikri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
keafiatan, kesehatan kepada beliau sehingga terus dapat membimbing kita. Begitupun kepada para asatiz dan ustazat yang membantu, yang berkhidmah di Pondok Pesantren Al-Kamal. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga terus bersemangat di dalam mendidik, mentarbiyah para tulab wa talibat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ilahi karim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa lam tazal lidhalika ahla ya muyassir kull asir fataysirul asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu tiang, ada kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta. Najmi Hussein Abrar. Beliau ini orang-orang hebat, para tulab wa talibat. Sekarang beliau sedang ikhtiar di politik. Lagi belajar di Universitas Indonesia S2. Yang satu Hussein sedang menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Satu lagi Abrar. Udah selesai, Brar? Universitas apa, Brar? Universitas Nasional. Kita harap sedikit para orang-orang hebat ini kasih taujihat, kasih semangat kepada para tulab wa talibat. Mumpung beliau-beliau orang-orang hebat ini hadir di Lombok, karena mungkin besok udah pada pulang ke Jakarta. Siapa yang mau awalan? Bismillah. Fadal. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada ngantuk apa enggak nih? Ngantuk apa enggak? Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Insyaallah hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus sahibul bait, tuan guru Mahali, tuan guru Mahali Fikri, dan juga ini sahabat saya, rekan seperjuangan yang insyaallah kita doakan sama-sama menjadi pemimpin di Nusa Tenggara Barat dan juga menjadi pemimpin di Republik Indonesia. Amin Allahumma. Tuan Guru Rifki Farabi beserta adiknya tercinta Ustazah Zahwa Nadira Zainul Majdi, para asatid, sahabat-sahabat dari Jakarta. Ini memang sahabat saya ini suka iseng. Sebenarnya nggak sopan kalau beliau sudah bicara lalu saya bicara, tapi sekedar ini bentuk ketaatan saya kepada beliau. Jadi alhamdulillah, bersyukur adik-adik saya bisa berjumpa di tanah Lombok. Ini sudah ketiga kalinya saya ada di tanah Lombok. Yang pertama itu di tahun 2017, alhamdulillah tahadduts bin nikmah. Ketika itu saya menjadi salah seorang delegasi di tingkat ASEAN untuk mewakili Indonesia. Waktu itu ada
apa namanya KTT di ini apa? Duh, saya lupa lagi. Di Lombok itu ada acara dan di situ waktu itu pemuda-pemuda se-ASEAN berkumpul. Alhamdulillah tuan Lombok menjadi tuan rumahnya. Yang kedua berkat ajakan beliau nonton MotoGP di Mandalika. Di sini ada yang nonton MotoGP nggak? Nontonnya di TV apa di sana? Di TV. Berarti kalau ada MotoGP lagi di Mandalika, minta ajak beliau ya. Setuju? Nah loh kan, saya kasih PR Ustaz. Dan yang ketiga kemarin karena ajakan beliau silaturahim juga kebetulan ada pas bertepatan di Superbike di Mandalika juga. Adik-adik, saya tidak akan berpanjang kalam, namun setidaknya ingin membagikan pengalaman ketika saya mungkin seusia adik-adik. Saya itu pernah juga kelas 9, alhamdulillah. Di sini yang kelas 7 ada? Gak ada? Yang mana angkat tangan kelas 7? Oh, kelas 7 di sebelah sana. Kelas 8? Kelas 9? Kelas 10? Kelas 11? Kelas 12? Wih, ini paling dikit kelas 12 ya Ustaz? Oh ada. Nah, di usia adik-adik itu merupakan usia-usia kebanyakan galau. Benar apa benar? Udah masuk SMA ya, kelas 11, kelas 12 itu mulai ketemu yang namanya persimpangan jalan, di mana kita harus memutuskan apakah pilih ini, apakah pilih itu, apakah pilih si ini, apakah pilih si itu. Ya, udah punya gebetan ya? Apakah pilih mau masuk kampus ini atau kampus itu? Udah mulai galau. Ketahuilah adik-adik, di fase-fase seperti ini kedewasaan berpikir kita, kebijaksanaan bertindak kita mulai diasah. Jadi kualitas manusia itu diukur dari bagaimana mengambil keputusan. Setiap hari mengambil keputusan baik, itulah dia. Setiap hari mengambil keputusan buruk, itulah dia. Karena akumulasi dari keputusan-keputusan yang dibuat itu akan menjadi karakter. Nah, di usia-usia seperti ini, dan insya Allah karena ini dienyam di pendidikan yang insya Allah membawa berkah, adik-adik tidak hanya thalabul ilmi, tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga ada bagian bentuk dari mempertanggungjawabkan ilmu yang adik-adik punya. Setuju apa setuju? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tidak hanya diwajibkan tapi juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mungkin adik-adik di sini banyak yang menganggap ini bagian dari kewajiban. Tapi insya Allah kalau dengan keikhlasan hati, ketulusan hati, menuntut ilmu itu bagian dari mempertanggungjawabkan ilmu yang adik-adik punya. Negara ini adik-adik bukan kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang apa? Orang apa? Orang kaya, orang baik. Banyak orang pinter tapi ternyata kok nggak baik. Pendidikannya tinggi, jenjang karirnya Masya Allah lancar, tapi dari segi teladan itu tidak bisa kita ikuti. Kalau kita melihat wajah-wajah pemimpin ya, kita tiru misalkan Tuan Guru Bajang. Masya Allah, beliau tidak hanya dari segi ilmuwan, tapi segi kiprah, segi mempertanggungjawabkan ilmu yang beliau punya itu sangat amat tinggi. Kita tidak akan lagi melihat yang misalnya sekarang ini yang lagi rame, polisi yang tugasnya menyidik kok justru disidik. Ada hakim yang justru tugasnya mengadili, justru dia malah diadili. Satpam justru yang tugasnya mengamankan, dia malah diamankan.
Jaksa yang harusnya menuntut dia malah dituntut. Itu bagian dari tidak mempertanggungjawabkan ilmu. Karena tolabul ilmi itu bagian dari ilmiah, kewajiban, tapi mempertanggungjawabkan atau mas'uliyah itu bagian dari hidayah, bagian dari tanggung jawab. Insya Allah semua yang hadir di sini tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga sanggup mempertanggungjawabkan ilmunya. Paling segitu aja, nanti dilanjutkan. Ya, adik-adik terima kasih. Mohon doanya agar semua yang hadir di sini kelak memberikan manfaat untuk umat, untuk masyarakat. Wabil khusus hajat dari sahabat saya Tuan Guru Farabi, mudah-mudahan menjadi pemimpin di Republik ini. Amin. Allahumma. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sahabat Tiang Najmi telah memberikan sedikit dari pengalaman beliau, ilmu yang beliau punya kepada adik-adik tulab wa talibat Ma'had Al-Kamal. Selanjutnya Muhammad Hussein yang udah juga jauh-jauh dari Jakarta datang, kiranya berkenan memberikan sedikit pengalaman beliau, membagikan ilmu beliau kepada kita semua para tulab wa talibat, sehingga dapat menambah bekal dan juga pemahaman kepada kita semua. Silakan Muhammad Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kami muliakan para asatidz wal ustazah, sahabat saya panggilnya Ustadz Farabi dan panggilnya Pak Ketua Umum karena saya diamanatin oleh beliau menjadi sekretaris beliau di Pemuda NWDI, dan beserta adiknya Ustazah Zahwan Nadira, beserta sahabat saya dari Jakarta Gus Najmi, panggilannya Gus Najmi dan Abrar. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa dapat berkumpul oleh adik-adik sekalian yang dimana yang di tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan pengalaman-pengalaman saya mengenai apa yang saya jalani, karena mungkin Ustadz bisa cerita sedikit. Saya mendengar nama Lombok ini bukan baru-baru ini aja, dan mengenal nama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah bukan baru-baru ini aja, karena saya sudah mendengar dari SMP, dan dari SMP pun sampai SMA saya membaca hizib Nahdlatul Wathon, dari mana memang bukan hanya sekedar baru ini aja, karena dari sudah SMP dan SMA saya mengenal NWDI. Jadi untuk setelah selesai saya SMA, saya melanjutkan perkuliahan di UIN Jakarta. Saya ambil jurusan Hukum Tata Negara. Nah, di mana setelah saya selesai, saya juga mengikuti keaktifan saya di remaja masjid, Ustadz. Jadi adik-adik, saya mengikuti kegiatan aktif di remaja masjid di Jakarta, melakukan program-program kepemudaan-kepemudaan yang ada di Jakarta khususnya. Jadi setelah ketiga kalinya saya ke Lombok, saya juga membantu Ustadz Farabi, mendampingi beliau untuk perjalanan dakwah, yang kita harapkan mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemimpin di Lombok, pemimpin di Indonesia, bisa melanjutkan dari ayahanda beliau. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Abrar Bekar. Nah, kebetulan saya kenal Ustadz Farobi, kemudian Gus Najmi, kemudian Kanda Hussein ini di Jakarta. Saya ini kebetulan putra daerah asli Jakarta. Nah, waktu pertama saya kenal sama Gus Najmi itu pada saat pembacaan doa salah satu deklarasi pendukung wali kota di wilayah saya, yaitu di Tangerang Selatan. Saya berkuliah waktu itu di Universitas Nasional Jakarta. Ada beberapa pengalaman yang mau saya share ke adik-adik dengan masalah berteman, dan juga model berteman itu supaya adik-adik bisa banyak berteman itu seperti apa. Yang pertama, adik-adik di sini kalau berteman itu harus amanah. Insya Allah kalau misalnya adik-adik amanah dengan teman-teman yang lain, itu pasti akan dipercaya. Dan saya coba lakukan itu, dan saya bisa punya teman seperti Ustadz Farobi, Gus Najmi, dan juga Kanda Hussein. Kemudian yang kedua yang teman-teman harus tanamkan dalam diri, yaitu jujur. Jadi saya kebetulan juga dipercaya oleh Gus Najmi untuk mendampingi beliau berjuang di Jakarta untuk menjadi pemimpin berikutnya. Kemudian saya juga sering, alhamdulillah, terima kasih, saya juga sering diminta pendapat sama Ustadz Farobi bagaimana menghadapi pemuda-pemuda di daerahnya. Kemudian banyak yang saran saya sharing juga ke beliau. Jadi teman-teman juga harus banyak baca-baca buku, kemudian update informasi. Apalagi kan sekarang teknologi internet udah banyak ya. Di daerah-daerah sering buka internet, Ustadz. Nah, kalau bisa buka internetnya yang positif, jangan yang negatif. Pasti adik-adik pada punya akun TikTok nih di semua di sini ya. Jadi buka TikToknya itu yang positif. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.